Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Haryanti Anwar, Aura Charming Trainer dari Satvika Indonesia Depok. Buat saya, hidup adalah keseimbangan antara keluarga dan kesehatan. Faktanya, banyak orang kesulitan untuk menyeimbangkan keduanya. Karena dalam kehidupan kita banyak didominasi oleh kelelahan, baik fisik maupun psikis. Yang ujungnya tentunya adalah stres yang rasanya nggak pernah usai. Saya dulu begitu. Pada akhirnya Allah Maha Baik menemukan saya dengan Satvika Indonesia, di mana saya banyak belajar tentang pemberdayaan diri, bagaimana self healing untuk diri sendiri, kesehatan dengan mudah didapatkan, tentunya kesejahteraan. Nah, teman-teman, Satvika Hypno Academy membuka kelas online setiap bulannya. Tentunya dipandu oleh founder Satvika Indonesia yang menjadi guru besar kita semua, yaitu Kiai Jamas, dengan materi-materi yang luar biasa seperti hipno dan hipnosis, hipnorukia, magnetism dan mesmerism, dan yang paling keren itu adalah law of attraction. Untuk apa? Magnet rezeki yang hidup sejahtera. Dan hasil pastinya. Yuk segera daftar, hubungi asisten trainer Anda terdekat, dan kita bergabung di grup yang akan kita mulai minggu ini. Oke, saya tunggu ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Jas Rial dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Pada audio ini saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan mental emosional. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Terdapat beberapa jenis
masalah kesehatan mental. Dan berikut ini adalah 3 jenis kondisi yang paling umum terjadi. 1. Stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Stres bukan saja dapat memengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Berikut ini adalah contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang: menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi kepada orang, enggan makan atau makan secara berlebihan, marah-marah, dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan, menjadi perokok atau merokok secara berlebihan, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan narkotika. Berikut ini adalah masalah kesehatan yang dapat timbul akibat stres: gangguan tidur, lelah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, nyeri atau tegang pada otot, penurunan gairah seksual, obesitas, hipertensi, diabetes, gangguan jantung. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami stres. Sebagian diantaranya adalah masalah keuangan, hubungan sosial, atau tuntutan di dalam pekerjaan. Untuk mengatasi stres, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusinya. Penanggulangan stres juga bisa dilakukan dengan mengaplikasikan nasihat-nasihat yang disarankan dalam manajemen stres yang baik, seperti belajar menerima suatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah, selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ada hikmahnya. Meminta saran dari orang terpercaya untuk mengatasi masalah yang sedang dialami. Belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi. Melakukan aktivitas fisik, meditasi, atau teknik relaksasi guna meredakan ketegangan, emosi, dan menjernihkan pikiran. Melakukan hal-hal baru yang menantang dan lain dari biasanya guna meningkatkan rasa percaya diri. Menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang lain. Cara ini dapat membuat seseorang lebih tabah
dalam menghadapi masalah, terutama jika bisa membantu seseorang yang memiliki masalah lebih berat dari yang dialaminya. Menghindari cara-cara negatif untuk meredakan stres, misalnya merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, atau menggunakan narkoba. Bekerja dengan mengedepankan kualitas bukan kuantitas agar manajemen waktu lebih baik dan hidup juga lebih seimbang. 2. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu, misalnya saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun, pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Sementara itu, gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan antara lain: sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otot menjadi tegang, jantung berdebar, sesak napas, lelah, sakit perut atau kepala, pusing, mulut terasa kering, kesemutan. Meski penyebab gangguan kecemasan belum diketahui secara pasti, beberapa faktor diduga dapat memicu munculnya kondisi tersebut. Di antaranya adalah trauma akibat intimidasi, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan luar ataupun keluarga. Faktor risiko lainnya adalah stres berkepanjangan, gen yang diwariskan dari orang tua, dan ketidakseimbangan hormon serotonin dan noradrenalin di dalam otak yang berfungsi mengendalikan suasana hati. Gangguan kecemasan juga dapat dipicu oleh penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sebenarnya, gangguan kecemasan dapat diatasi tanpa bantuan dokter melalui beberapa seperti mengkonsumsi makanan bergizi tinggi, cukup tidur, mengurangi asupan kafein, minuman beralkohol, atau zat penenang lainnya, tidak merokok, berolahraga secara rutin, dan melakukan metode hipnoterapi, relaksasi sederhana seperti yoga atau zikir dan meditasi. Jika pengobatan mandiri tidak memberikan perubahan,
disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Penanganan dari dokter biasanya meliputi pemberian obat-obatan anti-anksietas serta terapi kognitif. 3. Depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain memengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Berikut ini adalah beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi: kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis, merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan, tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri, sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung, tidak acuh terhadap orang lain, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Berikut ini adalah dampak depresi terhadap kesehatan fisik yang mungkin dapat terjadi: gangguan tidur dan badan terasa lemah, berbicara atau bergerak menjadi lebih lambat, perubahan siklus menstruasi pada wanita, nafsu makan turun atau meningkat secara drastis, merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab, dan lain-lain. Ada beragam hal yang dapat memicu terjadinya depresi, mulai dari peristiwa dalam hidup yang menimbulkan stres, kehilangan orang yang dicintai, merasa kesepian, hingga memiliki kepribadian yang rapuh terhadap depresi. Selain itu, depresi yang dialami seseorang juga bisa disebabkan oleh penderitaan akibat penyakit parah dan berkepanjangan, seperti kanker dan gangguan jantung, cedera parah di kepala, efek dari konsumsi minuman beralkohol berlebihan, dan obat-obatan terlarang, hingga akibat faktor genetik dalam keluarga. Jika dengan suatu terapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan, dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter. Jika merasakan gejala-gejala depresi selama lebih dari 2 minggu dan tidak kunjung mereda, apalagi jika gejala depresi tersebut sampai mengganggu proses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Penanganan depresi oleh dokter akan disesuaikan dengan tingkat keparahan depresi
yang diderita masing-masing pasien. Bentuk penanganan bisa berupa terapi konsultasi, pemberian obat-obatan antidepresi, atau kombinasi keduanya. Oke, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa kesehatan mental yang baik akan memberikan pengaruh yang positif pada fisik dan kehidupan sosial kita. Sebaliknya, jika kondisi kesehatan mental kita tidak berada dalam kondisi yang baik, maka bisa jadi fisik dan kehidupan sosial kita akan bermasalah. Sampai ketemu lagi dengan kami di audio edukasi hipnosis hipnoterapi kami selanjutnya. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.